Laporan kegiatan yang akan disampaikan Ketua Panitia kepada Bapak Heri Dwiarto SSMPD disilakan. Yang saya hormati Bapak Darmadi SPD MPD, Kepala Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Tengah. Yang saya hormati Ibu Dr. Fajarwati MPD, Kapolja Transformasi Sekolah, yang dalam kesempatan ini mengikuti kegiatan secara daring dari Hotel Alana. Yang saya hormati Bapak Ibu fasilitator narasumber kegiatan. Yang saya hormati teman-teman panitia, baik dari BPDB Provinsi Jawa Tengah maupun dari Dinas Pendidikan. Dan yang sangat saya banggakan dan saya muliakan Bapak Ibu peserta kegiatan penguatan implementasi kurikulum merdeka, baik di pengawas sekolah dan atau penilai yang PAUD, SD, SMP, SMA, dan kesetaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukur, mari kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita semuanya, sehingga kita pada sore hari dapat menghadiri pembukaan kegiatan penguatan implementasi kurikulum merdeka bagi pengawas sekolah, penilai jenjang SD dan SMP dan SMA. Bapak Ibu semuanya, kurikulum merdeka menjadi angin segar dalam upaya perbaikan dan pemulihan pembelajaran setelah kita didera hantaman COVID-19, sehingga menyebabkan terjadi learning loss yang sangat berpengaruh terhadap kualitas pendidikan kita. Kurikulum merdeka diluncurkan pertama kali pada tahun 2021 dalam program sekolah penggerak serta program SMK Pusat Keunggulan sebagai kerangka kurikulum yang lebih fleksibel sekaligus berfokus pada materi esensial dan pengembangan karakter dan kompetensi peserta didik. Selanjutnya, Kemendikbudristek meluncurkan Merdeka Belajar episode ke-15, yaitu kurikulum merdeka dan platform Merdeka Mengajar atau PMM, sebagai perwujudan dan dari keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 56 M/2022 tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran. Kurikulum merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensinya. Kurikulum merdeka merupakan salah satu pilihan dalam upaya pemulihan pembelajaran pada satuan pendidikan. Bapak Ibu semuanya, implementasi kurikulum merdeka diperuntukkan kepada satuan pendidikan yang mendaftar implementasi kurikulum merdeka atau IKM secara mandiri, baik belajar, berubah maupun berbagi, dan khususnya pada satuan pendidikan pada program sekolah penggerak.
Namun demikian, implementasi kurikulum merdeka di cabang pendidikan ini sangat memerlukan pendampingan dari Bapak Ibu pengawas serta penilai, sehingga implementasi kurikulum merdeka ini dapat berjalan dengan optimal sesuai dengan konsep dan panduan yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu semuanya, penting bagi Bapak Ibu pengawas serta penilai untuk memahami kurikulum merdeka dengan mengikuti kegiatan penguatan implementasi kurikulum merdeka bagi pengawas satuan pendidikan dan atau penilai untuk jenjang TK, SD, SMP, SMA, dan setelah. Bapak Ibu semuanya, dalam kegiatan penguatan implementasi kurikulum bagi pengawas dan penilai ini nantinya akan mendapatkan dua materi utama, Bapak Ibu. Yang pertama adalah kurikulum merdeka, kemudian yang kedua peran pengawas sekolah atau penilai dan project. Jadi dua materi tersebut yang akan menjadi materi utama Bapak Ibu untuk membekali Bapak Ibu dalam melaksanakan pendampingan kepada satuan pendidikan. Bapak Kepala Balai yang saya hormati, perlu saya sampaikan bahwa tujuan kegiatan ini adalah pengawas sekolah, satuan pendidikan, dan atau penilai memahami implementasi kurikulum merdeka sesuai dengan jenjang dan satuan pendidikan yang didampingi. Kemudian yang kedua, menguatkan peran pengawas sekolah dan atau penilai dalam menerapkan pendekatan coaching dalam melaksanakan pendampingan. Capaian yang akan kita harapkan dari kegiatan ini, Bapak Ibu, yang pertama nanti Bapak Ibu diharapkan memahami, mampu menganalisis dan menyusun kerangka kurikulum operasional satuan pendidikan atau KSOP. Kemudian diharapkan juga Bapak Ibu nanti akan memahami peran pengawas dan penilai sebagai pendamping dan mampu menggunakan teknik coaching dalam pendampingan. Bapak Kepala Balai yang saya hormati, perlu saya laporkan bahwa kegiatan ini kita lakukan serentak di dua kota, Pak Ibu, yaitu kota Surakarta dan kota Semarang. Peserta kegiatan dari jenjang pengawas pendidikan dasar dan menengah berjumlah 602 orang tersebar di dua lokasi, Semarang dan Surakarta. Salah satunya di tempat kita berada, Pak Ibu, di Hotel Grand Candi. Kemudian untuk jenjang PAUD, saat ini sedang berlangsung juga kegiatan di Solo sebanyak 62 orang peserta. Sebelumnya, Bapak Ibu, sudah dilaksanakan juga untuk jenjang PAUD di Banjarmasin sebanyak 70 peserta. Kemudian, Bapak Ibu, pada tanggal 17 sampai 21, Bapak Ibu, nah, itu nanti akan kita laksanakan penguatan untuk Bapak Ibu penilai. Nah, kita laksanakan tetap di dua kota, yaitu Surakarta dan Semarang, dengan sejumlah peserta sekitar 444 orang. Bapak Ibu semuanya, nanti dalam proses pembelajaran Bapak Ibu akan didampingi oleh narasumber yang kita ambilkan dari Bapak Ibu fasilitator sekolah penggerak yang sekarang sudah hadir, Bapak Ibu, baik dari angkatan 1 maupun angkatan 2. Mudah-mudahan dengan narasumber dari Bapak Ibu fasilitator ini akan mampu memotivasi Bapak Ibu semuanya, akan mampu memberikan pencerahan bagaimana nanti Bapak Ibu
akan mengimplementasikan coaching terkait dengan pendampingan implementasi kurikulum Merdeka. Bapak Kepala Balai yang saya hormati, demikian laporan yang dapat saya sampaikan. Kemudian kami mohon nanti Bapak Kepala Balai untuk memberikan sambutan, pengarahan, dan sekaligus nanti membuka kegiatan ini secara resmi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, sambutan sekaligus pembukaan secara resmi kegiatan penguatan implementasi kurikulum Merdeka bagi pengawas sekolah, penilik, jenjang SD, SMP maupun SMA oleh Kepala Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Tengah. Kepada Bapak Darmadi SDD MPD, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Yang saya hormati Kepala Bagian Umum BPDB Jawa Tengah, yang saya hormati Ibu Kampoja Transformasi Sekolah BPDB Jawa Tengah, yang saya hormati para fasilitator di 4 lokasi, baik di Semarang maupun di Solo atau Surakarta. Yang alhamdulillah di Semarang salah satunya diwakili oleh Bu Erwin, mentor saya, Mbak Titi, mitra kerja saya dulu dan sampai sekarang masih bermitra. Yang saya hormati teman-teman panitia di 4 lokasi yang telah berjibaku, tak kenal lelah, loyalitas tanpa batas, tetap semangat, anti sambat. Yang saya hormati, saya banggakan, saya andalkan, yang saya syukuri juga para mitra kerja saya di daerah, Bapak Ibu pengawas pendidikan dasar dan menengah yang kali ini sudah hadir maupun sedang dalam perjalanan. Di Kabupaten Klaten itu ada Cawas, tetapi juga ada Medan. Selamat datang Bapak Ibu pengawas untuk mendukung transformasi pendidikan. Lo betul kata betul macam pantun ini. Jadi kalau mau berpantun yang santai saja, yang enteng-enteng saja, tidak perlu bersemedi sehari semalam. Dan sebuah tradisi bagus, karena ini berarti melestarikan kearifan bahasa kita, walaupun di Jawa juga ada, gitu. Namanya parian. Nah, ini. Jadi manuk pelatuk, manuk manyar. Orang kita ngantuk-ngantuk kudu tampil segar. Saya sangat maklum karena Bapak Ibu datang dari berbagai wilayah, daerah, kabupaten, dari Cilacap sampai Lasem, dari Brebes sampai Wonogiri. Tentu butuh konsentrasi, tetapi saya sangat percaya hari ini Bapak Ibu berkenan memenuhi undangan kami sebagai bukti bahwa Bapak Ibu memiliki semangat yang kantar-kantar untuk maju dan memajukan pendidikan di Indonesia. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu semuanya. Kalau tadi Pak Heri menyampaikan laporan, jadi kan mesti kusuk. Kalau sama saya santai-santai aja, enggak apa-apa. Tapi nanti kan dengan fasilitator serius lagi. Ya. Walaupun di dalam santai itu mesti juga ada maknanya. Ya. Sebagaimana pembelajaran yang diinginkan itu pembelajaran yang menyenangkan dan apa Bapak Ibu? Pembelajaran itu mesti menyenangkan dan bermakna. Ya.
Dua-duanya harus tercapai. Pembelajaran menyenangkan saja, ya mending tanggap pelawak tuh gitu. Ya. Tapi kalau hanya bermana saja tanpa menyenangkan, kasihan juga anak-anak kita. Inilah mulianya guru atau pengawas bisa menyampaikan pesan-pesan bermakna, tetapi dalam suasana yang menyenangkan. Untuk bisa menyenangkan orang lain, syarat pertamanya harus gitu. Syarat pertamanya harus senang diri sendiri dulu. Bapak Ibu senang buatan lalu begini? Senang ya? Nah, buatan senang teko bilai taufik dari daya mawon. Ya. Saya cukup sering menerima keluhan teman-teman pengawas ketika saya sowan ke daerah-daerah. Pak, kami ini kok rada beragam dengan IKM itu karena memang selama ini belum pernah ada ya pembekalan secara khusus kepada kami tentang IKM. Lah sampeyan penjenengan tak aturi rawuh iki. Salah satunya tadi disampaikan oleh Pak Heri kan pembekalan tentang IKM, walaupun waktu 4-5 hari itu belum tentu cukup, tapi setidak-tidaknya merupakan bagian dari ikhtiar kami untuk melayani kebutuhan Bapak Ibu. Dalam rangka Bapak Ibu nanti akan melayani juga teman-teman kepala sekolah di wilayah dampingan penjenengan masing-masing. Namun demikian, karena saya sudah sampaikan bahwa ketercukupan pemahaman itu mungkin tidak cukup hanya selama 5 hari, Bapak Ibu juga menjadi teladan sebagai pembelajar yang tak kenal putus asa. Ya. Jadi materi-materi yang disampaikan nanti oleh teman-teman fasilitator itu sifatnya stimulan. Ya. Sifatnya stimulan. Pendalamannya silakan Bapak Ibu menjadi contoh untuk tetap sanggup belajar yang tak kenal usia. Ya. Yang tak kenal usia. Jadi tadi, usia memang terus berjalan, tetapi semangat tidak boleh redup. Ya. Usia terus berjalan, tapi semangat tidak boleh redup karena Bapak Ibu masih terkena kewajiban melaksanakan jabatan fungsional pengawas untuk mendampingi teman-teman kepala sekolah dan satuan pendidikan. Nah, untuk saya sambat, wong kula meh pensiun dadak kon mriki barang to, Pak. Yo kabeh iki meh pensiun. Wong wektune ana sing cedak, ana sing tasih sawetawis kan betul. Jadi saya menurut saya paling tidak terlalu setuju kalau sidik-sidik dengan alasan meh pensiun. Paling tidak setuju. Ya namanya tidak setuju kan boleh saja loh. Oh Pak Darmati itu rasanya wong wis tuwa iki ya rasanya gampang ngeluh ya gawane parfum saya gawane remason. Lho kula niku nggih mboten memang dari tua ping lahir atau kasih. Ya, jadi secara usia mungkin saya juga berimbang dengan Bapak Ibu yang rawuh di sini, tapi ya saya tetap membangun semangat, ya, tetap membangun semangat. Ini pembukaan jam 4, saya tadi sudah datang ke sini jam 2:30. Itu kan saking semangatnya itu. Sampai saya tadi sebenarnya berjanji di kegiatan di bawah. Ya. Terus saya minta untuk memberitahukan, Mas tolong jalur ke Ngapura, aku langsung ke Gereja Candi biar lebih siap. Ya. Karena Bapak Ibu hari ini BPGB Jawa Tengah sedang menggelar kegiatan di 8 lokasi. Pesertanya ya rata-rata 500-an. Di sini malah 600 juga ya Pak. 600 juga. Maaf, di 9 lokasi. Di 9 lokasi. Ini nek tak tekani kabeh gak gempor ya. Salah satunya ada di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Yang mestinya saya kemarin sore membuka di sana, tetapi karena menurut saya juga program ini sangat strategis, kemarin sore saya membuka
kegiatan di Semarang Bawah. Ada 2 lokasi hotel kegiatan lain, dan ini di Semarang juga ada 2 lokasi hotel. Jadi yang kemarin datangnya hari Minggu, Bapak Ibu kan sudah Senin di hari kerja ini, di hari kerja. Tapi ini jam berapa tuh? Jam 4. Waya absen Bali jadi. Waya absen Guntur. Kita menyambut Dewa mikir waktu coba saya pikirannya. Di kelas kemawon, karena memang untuk mendapatkan hasil yang istimewa itu perlu usaha yang istimewa. Jadi nih jam-jam pagi menika jenengan menggali rencana sing dalam layah-layah udat udut ngombe mriki tasih harus ya turu harus di sini masih harus bersilaturahim. Terus tadi apa ya, bermacet-macet di perjalanan, panas juga. Nah itulah kemuliaan panjenengan. Karena memang ilmu itu kelakonnya kanthi lagi. Itu jenengan nggih boten laku to, Bu. Boten to. Jangan melakukan Cilacap tetap kene. Sesuk-esuk lho mesti tekan to. Pun demikian tetap memerlukan tenaga, memerlukan modal dan sebagainya. Itulah harus dipandang sebagai ladang ibadah Bapak Ibu semuanya. Jur nek pun direwangi nganti menempuh perjalanan jauh bermacet-macet kok ning mriki trimo ngantun niku lagi eman-eman gitu loh. Walaupun ngantun itu ya boleh gitu. Wong ngajeng sare mawon angsal lho. Badhe sare mboten napa-napa. Tapi yang namanya tugas pengawas atau pinternya pengawas itu hukumnya kifayah nopo ain, Bapak Ibu. Pintere pengawas itu kifayah nopo ain. Ain. Dan itu pun cerdas oke. Nah kalau takon nih guru-guru jawabnya sok suwi nih kok. Kifayah nopo ain, ain nopo kifayah. Kalau Bapak Ibu pengawas memang layak jadi pengawas, langsung jawabnya fardu, begini fardu ain. Tegesipun menapa para rawuh kaya pengajian. Jadi tidak mungkin kalau tingkat konsentrasinya beda kok akan mendapatkan hasil yang sama. Maksudnya kayak gue. Jadi kalau betul larang, jangan mau ngantuk, mau sare, mau apa, betul larang. Tapi karena pintar di pengawas itu fardu ain. Nah, monggo jangan bisa memutuskan gambar. Nih, orang tuh bu pengawas takoni kepala sekolah terus, aku tak takon kancaku sing wingi pas diterangi pas melek. Lah mboten wonten. Dene aku pas masalah kunci iki pas ngantuk. Dadi ngapura banget. Meskipun ada hal atau urusan yang bisa juga mendapatkan hak yang sama. Ya. Balina, mungkin diamplopi betul ini konco-konco pengawas. Oh, iya. Nah, itu. Nek urusan itu, sing ngantuk, sing turu, sing melek, insya Allah. Jadi kaya dawisan itu. Dawisan itu. Jadi tadi cukup urung kurang loro nanti kayak ngantuk nih kono itu tetap boleh mau ngantuk ini gak boleh. Bapak-bapak RT-an gitu betul. Sing ngobrol lekas tekan pungkan ning jowo ruang iki ya oleh mawon. Lagi opini pun dari made kirang telu lah pun dini kok ngobrol ning jowo. Bali ki ora ngerti apa-apa takoni nyonyai. Pak mau rapati RT ngomong Pak, aku mau lali nang jowo ae. Lah ora ngira pasamuan menika sampun dipun anggap kados dene rapat RT. Jadi
Karena fasilitator juga sudah ngelirke modal, ngelirke pakaryan yang lain untuk menemani Bapak Ibu semuanya. Sampun Pak, sampun ya. Kenapa wajibnya itu wajib perorangan? Karena tadi ketika jenengan ditanya sekolah-sekolah yang jenengan dampingi kok malah lempar jawaban sembunyi kepintaran lah ya, susah. Akhirnya apa? Kredibilitas sebagai seorang pengawas akan menjadi apa? Kan ya redup, gitu. Alah, Pak Kadi, lo betul gelem nek didampingi pengawas itu, lah pripun to Pak? Wong takoni 5 lek ora ngerti pitu ya. Lah niku lagi disin AE. Padahal pengawas itu adalah jabatan sangat strategis untuk mendorong transformasi pendidikan menjadi kepanjangan tangan kementerian maupun dinas pendidikan masing-masing. Karena apa? Tidak ada sekolah yang tidak memiliki pengawas pendamping. Ngerti nggih Bu? Ndak ono sekolah yang ada pengawas pendamping. Boten wonten orang ketang pengawas di sini dampingi 17, dampingi 25. Era sekarang memang kabarnya ngoten nggih. Gitu kan nggih ngoten. Oh. Bapak yang saking Banten pinten Pak sekolah dampingannya Pak? 43 nek kali TK. 15, alhamdulillah masih ideal ya. Teman-temannya juga 15 Pak? Tambah TK 14. Loh, jangan pengawas SMP apa SD Pak? SD. Rata-rata teman-teman pengawas SD di Banten berapa dampingannya? Oh 15 sampai 20 ya, oh dan itu menurut akhir ini ono sing 15, ono sing 35 kan ya. Tak kira lagi mergo selirane bapak gede juliannya wedi kabeh gitu loh. Betul ya Pak? Saya langsung ingat karena tadi jalan bareng di lift gitu, ya, dari Banten. Jadi meskipun banyak yang harus didampingi, harap maklum, insya Allah sebentar lagi Bapak Ibu akan mendapatkan teman sejawat dari sumber guru penggerak, ya. Tapi juga bergantung kebijakan daerah masing-masing. Namun dari kami tetap mendorong agar percepatan pemberdayaan guru penggerak sebagai kepala sekolah maupun pengawas sekolah itu betul-betul diterjemahkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kota maupun provinsi. Ya. Jadi kan boten sama itu pengawas yang nom itu piye. Bayi ini ya senang ya sanggup berkembang. Jadi tidak perlu menjustifikasi sesuatu yang belum ada dasarnya sama sekali. Lewat pengawas dari yang betul kamu dipaitu apa nih? Usia, jadi dengan itu dengan usia, berarti itu dengan Pak Menteri itu. Pak Menteri itu usianya juga masih muda. Itu menurut saya bisa menjalankan tugasnya itu. Bapak Ibu yang hormati, berikutnya ingin saya sampaikan, tapi Bapak Ibu saya yakin pasti sudah tahu tentang Perjurjen 4831. Sudah besok ya Bapak Ibu? Dipilih jawab atau anu iki. Kalau mangke tak atur kemawon. Bapak Ibu dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai pengawas, sekarang sudah ada pedoman baru Perdirjen GTK 4831 tentang peran pengawas dalam mendampingi sekolah di era kurikulum merdeka. Intinya nopo Pak? Ya, intinya mungkin bagian fasilitator. Itu nek ada jadwalnya. Kalau tidak ada, tadi saya sudah matur, Bapak Ibu harus sanggup menjadi pembelajar yang tak kenal putus asa. Apalagi relasi kita sekarang, kita buka mawon dengan kata kunci saya tadi kan sudah bisa. Mohon kalau nek mau cili-cili niku orang pakai anu nih Pak, betul pakai permono.
Lah kula jematul pripun mawon jenenge megah ya tetep megah. Dan di layar HP kan ya bisa dijembreng tuh. Tulisannya saged digedheke. Nek kangelan ngangge laptop, kangelan malah dicetak yang bisa sewaktu-waktu bisa dibaca-baca tuh. Dan ngoten niku kedah sambat. Gitu. Nah, disitulah nanti Bapak Ibu akan mendapatkan tugas di era kurikulum merdeka, tugas peran pengawas itu seperti ini. Intinya tugas utama seorang pengawas itu adalah mendampingi, bukan membina, tetapi mendampingi dengan 4 siklus pendampingan, perencanaan, 2 kali pendampingan, bukan 2 kali ini, 2 segmen pendampingan dan pelaporan. Jadi perencanaan program pendampingan, yang kedua pendampingan penyusunan perencanaan sekolah, yang ketiga apa Bu? Pendampingan pelaksanaan program sekolah, yang keempat evaluasi dan pelaporan. Yang keempat evaluasi dan pelaporan. Bapak Ibu sok ngasih laporan tuh? Rasa mikir lo kan dinasti luwih nang karo aku rasa laporan apa-apa. Iki jadi kan berarti dereng saged dados pemain drama yang baik. Karena kalau di kantor perannya itu tidak berdasarkan usia tuh Bapak Ibu. Kalau di kantor kan perannya berdasarkan jabatan. Jadi meskipun menurut saya misalnya kepala dinas ini putrane jenengan tetap dilaporkan. Orang saya kayak aku laporan ini ning omah ya kalau untuk tarik Dan yang lebih penting juga Bapak Ibu kan akan menjadi contoh bagi kepala sekolah, bagi para guru gitu, Meskipun tidak harus seperti itu juga tidak menjadi tuntutan banget. Misalnya nanti pengawas sumber DP yang belum pernah jadi kepala sekolah kan bisanya memberi contoh, bukan menjadi contoh, gitu. Tapi Bapak Ibu juga saya dari titip tolong sampaikan pada teman-teman kepala sekolah, tidak perlu resisten terhadap kehadiran pengawas yang belum pernah berpengalaman sebagai kepala sekolah. Tidak perlu resisten. Ada satu strategi yang cukup jitu. Saya mendengar dari salah seorang kepala dinas. Ini orang kepala sekolah sing nolak pengawas anyar, malah tak ijoli. Saya jadi pengawas kudu apik dengan karena belum nomor pengawas anyar. Terus ampun kan itu strategi ini. Maka kita itu tidak boleh menjustifikasi sesuatu yang memang belum ada. Recording in progress. Nah, ketika Bapak Ibu pengawas ini menjalankan tugas sebagai pengawas dan mendampingi sesuai dengan Permen Perdirjen 4831, Bapak Ibu juga akan disediakan menu pendampingan terhadap kompetensi guru yang diatur dengan Perdirjen 2626 tentang model kompetensi guru. Perdirjen 2626 tentang model kompetensi guru. Sehingga, menurut saya misalnya, dan ini pasti sering, Bapak Ibu pengawas sering diatur rawuh dalam IHT misalnya, atau deklat misalnya, atau pelatihan. Sekarang seharusnya tidak langsung berangkat saja. Terus pokoknya apa menune aku bisa aku mesti mangkat. Jangan. Di dalam Perdirjen 2626 itu sudah sangat jelas wilayah rincian kompetensi guru itu apa saja. Itu yang diutamakan. Kalau kompetensi secara makronya memang masih utuh, masih 4, Bapak Ibu. Masih 4. Namun di dalam Perdirjen 2626 itu kemudian lebih dirinci lagi
dari 4 itu menjadi sekitar 12 indikator kompetensi. Jadi Bapak Ibu kan punya menu yang gampang. Kompetensi pedagogik indikatornya apa saja, itu sudah ada di situ. Jadi kalau jenengan akan menguatkan kompetensi guru di daerah, lihat yang dibutuhkan apa. Gitu. Dari 12 itu di breakdown lagi menjadi 41 sub-indikator. Oh, berarti seorang guru itu harus menguasai dan mengamalkan 41 kompetensi. Oke banget kan itu. Sesasi saat diklat itu lah curah. Tetapi apakah semua harus mengikuti diklat seperti itu? Ya tidak. Harus disaring, dibuat skala prioritas mana kompetensi yang belum dikuasai, mana indikator kompetensi yang belum dikuasai. Itu pun masih dipilah menjadi 5 level. Ya. Jadi kompetensi guru sekarang menurut Perjanjian 2626 itu dibedakan menjadi 5 level Bapak Ibu. Jurnek 5 level kali 41 itu berarti ada berapa mata latih? Ada 205 mata latih. Ya. Ini yang harus kami sediakan di BPDB Jawa Tengah. Sehingga suatu saat Bapak Ibu membutuhkan pelatihan pengawas maupun guru itu kami harus siap. Ya. Kami harus siap. Ke depan, untuk bisa mengetahui kompetensi mana Bapak Ibu guru yang sudah menguasai, setengah menguasai dan masih perlu pengembangan, ada program yang namanya manajemen talenta. Namanya manajemen talenta. Manajemen talenta itu sebuah program yang akan menempatkan Bapak Ibu guru sesuai dengan kompetensinya dan merekomendasikan, misalnya Bapak yang dari Batang gitu, oh saya sudah menguasai A, B, C, D, yang masih harus saya kembangkan adalah E, F, G, H. Nah arah pengembangannya ke itu, ke E, F, G, H itu. Sehingga nanti profil guru itu ya, akan terlahir menjadi sekian profil guru, tapi paling tidak bisa saya golongkan ke dalam 3 besar profil guru. Sebagaimana sumbu X itu kompetensi, boleh digambar ya. Sumbu X itu kompetensi, sumbu Y-nya itu mobil, buatan. Kompetensi tidak berbanding lurus dengan mobilnya, atau sebaliknya, atau HP-nya tidak juga. Tadi sumbu X apa Bapak Ibu? Kompetensi. Sumbu Y-nya itu kinerja. Sumbu Y-nya itu kinerja. Nah, sudah bisa menemukan toh Bapak Ibu ada berapa kategori guru kalau demikian? 4. Apa saja Bu? Kinerja tinggi, kompetensi tinggi. Oh itu yang ampuh. Salah satunya akan menyusul profesi penjenengan, menjadi kepala sekolah atau pengawas sekolah atau jabatan lain dalam pendidikan. Itu, oke. Okay. Yang kedua apa? Kompetensi tinggi, kinerja rendah. Ya, tentang lagi. Oh, enggak ada. Nah, saya nonton itu bayaran ya, bayaran. Berarti yang perlu mendapatkan treatment yang mana? Kompetensinya atau kinerjanya? Kinerjanya, gitu loh. Kategori berikutnya apa? Kompetensi rendah, kinerja tinggi, sangat istimewa kan itu? Iya. Ono betul kira-kira? Ada?
Semangat. Seramu demudeng. Baca cek rawu pengawas, kalau kudu hati-hati lima terus kalau pinter. Oh iya, semangat ramu demudeng gitu. Tapi gak nonton lagi. Ada. Wong saniki termasuk nonton sing pejuang cetak biru. Perkara nonton video iki telaten apa di-skip-skip sing penting cetak biru. Ya. Berarti itu yang perlu ditingkatkan apanya Bapak Ibu? Kompetensinya. Kategori keempat apa Bapak Ibu? Kompetensi rendah. Terus kira-kira masa depannya primer kayak gue. Nah itu masa depannya bilahi taufik wal hidayah. Kalau beten ini, tapi suatu saat itu ada kemungkinan yang kemudian karena kondisi seperti itu jabatan fungsionalnya bisa saja ya kalau menikah ini soalnya sudah ada yang ngendiko orang kita yang lain betul kok ya tadi bila hitamnya dari daya ya kan misalnya jenengan sebagai wali murid guru yang melayani kompeten ya orang berkinerja ya orang ikhlas betul kita jenengan betul kan jadi kira-kira jenengan sebagai pengawas bingung betul lah jenengan nih jika tak wiwiti sekomen dia caranya penyakit kan pun apa nih komplikasi kan tapi ya tetap menjadi perhatian kita semuanya jadi nek caranya bahasa itu loh itu subuh X itu pinter, subuh Y itu minterake lah ketemunya podo mangke gitu yang paling apik guru itu yang pripun ya yang pinter dan minterake kan nah kinerjanya guru itu kan tugasnya minterake gitu loh yang paling aneh yang istimewa ya yang kata pinter yang minterake itu ya gitu karena yo logika manusia kira tuh angel ini mau harus minterake orang pinter di sini gitu baik sampun pesen Bapak Ibu oh keren lo nek susu makin jam diklat yang lain kan nggak anu ya gue RW butuh tidak teman-teman kesenangan susu mawon padahal baik sampun pesen nggih iya tak tambahin malah ya ono suruh masuk apa itu kuadran kanan atas itu yang namanya betul-betul guru. Lha sing kanan bawah, kiri bawah, terus bawah tangga itu kebetulan jadi guru atau guru kebetulan. Kalau niku jadi ora pengen dadi guru kok Pak lha pripun? Lamaran yang tidak ketemu jadi pengen dadi guru. Kebetulan jadi guru, bahkan mungkin terpaksa jadi guru. Bapak Ibu juga boleh berpikir tentang masa depan. Pak, kalau Ibu jadi pengen jadi gubernur, dia mau mawon. Tetapi sekarang kan menjadikan pengawas, maka tetap terkena kewajiban menjalankan tugas kepengawasan. Perkara ngijing dengan jadi gubernur, itu tak dongak-dongake muga-muga kelampahan. Nah, pamrih kula napa matur nek jenengan tadi misalnya ada yang punya pemikiran meh pensiun kok ke daerah-daerah rene barang niku lak meh pensiun. Nek meh pensiun itu sampun pensiun apa dereng? Dereng. Berarti tetap masih terkena kewajiban karena statusnya masih pengawas. Ndak nonton TKSK itu pengawas hampir pensiun itu ndak nonton. Betul nonton tuh. Dan pemerintah kan tidak memperlakukan atas predik yang jadi berdiri penjenengan. Maksudnya apa? Kan tidak ada pengurangan gaji karena pensiun.
Oh, betul Pak. Ya, kalau haknya masih pol, ya kewajibannya untuk pol. Harga itu secara normal harus berbanding lurus dengan kualitasnya. Ya. Ibu-ibu niku mesti pengen tas AP ya kudu resikonya bayar larang kan. Suka sithik. Bapak-bapak pengen mobil sing apik nggih mesti risikonya gelem bayar larang. Maka kalau Bapak Ibu itu harganya semakin mahal, mestinya kualitasnya semakin baik. Pak pripun to Pak niki carane gawe KWSP? Wah, mbok Mas, aku dhewe ora ngerti. Lah pengawas nggak boleh punya jawaban seperti itu. Dan kepala sekolah tidak akan pernah tanya, jaringan mau nanti diklat apa dari Pak, tidak akan pernah tanya. Kalau nenek moyang kita dulu pernah ngajari ke kita, nek arep dadi guru ki paling orang yang kena sepiring kudu duwe telung piring kan. Begitu pula kalau mau jadi pengawas, sudah sanggup menjalankan jabatan profesi pengawas, ya mestinya kudu oke sangune. Apalagi yang didampingi ada yang 15, ada yang 20. Di Jawa Timur itu ada yang 100 lebih satu orang pengawas. Ya. Lalu segi Jawa Timur kan? Itu kan sekian sekolah pasti akan sekian pertanyaan. Yo kalau tahu Bapak Ibu belum siap dengan jawabannya itu, ya saya yakin Bapak Ibu bisa memberikan respon yang menyemangati. Kose Mas, koyone nek bab iki, nah, itu kan strategi menjaga rasa yang bertanya itu. Orang tiba-tiba, mbok Mas, saat ini pacar kurikulum aneh-aneh wae malah ngono. Jadi itu kan bagian dari pemerintahan. Gitu Bapak Ibu, ya nggak boleh malah ngundomono pemerintahnya. Itu. Baik. Tentang pembelajaran dan coaching nanti akan jadi materi utama. Mengapa kok temanya itu pembelajaran dan coaching? Pertama, kurikulum Merdeka ini adalah salah satu ikhtiar menjawab krisis pembelajaran di Indonesia. Jadi masalah terbesar dalam pendidikan di Indonesia adalah krisis pembelajaran. Kira-kira apa tau? Berkali-kali kurikulum ganti pembelajaran ini ngono. Supaya iklan minuman tuh, apapun kurikulumnya, ampun ngantos. Maka di era kurikulum Merdeka ini betul-betul pembelajaran ini menjadi garapan yang prioritas. Bapak Ibu belum pernah dengar penguatan guru terhadap mapel di era kurikulum Merdeka? Memang nggak ada menunya secara formal di Kemendikbudristek. Bahkan kami pun kalau melatih guru berbasis mapel kena sprint. Ya. Karena apa? Krisisnya itu bukan karena guru orang ngerti masalah mapel, tapi krisisnya itu bagaimana guru melayani anak secara lebih humanis. Gitu. Sehingga anak-anak punya, salah satunya adalah daya kompetitifnya tinggi, keberaniannya dalam pengertian positif itu muncul, kreativitasnya. Gitu. Kemudian ada prasangka baik bahwa urusan mapel itu mestinya sudah dikuasai oleh seorang guru sejak di bangku kuliah. Guru S1 ngulang matematika kelas SMP dari usia umat itu, ya mestinya kan sudah running well urusan mapel itu. Tapi urusan melayani anak-anak memang perlu penekanan terus. Berikutnya tentang coaching. Mengapa coaching sekarang menjadi tren? Ya, walaupun sebenarnya sudah lama coaching ini. Ya. Karena coaching itu sebuah strategi pendampingan yang bisa lebih menggali, memberdayakan coaching. Bisa lebih menggali dan memberdayakan coaching.
Berarti kalau tambah ringan Pak Galyani, nek dirasa-rasa nggih. Tapi nek dilakoni perlu kecerdasan. Apa kecerdasan yang diperlukan oleh seorang coach adalah pertama, kemampuan menjadi pendengar aktif. Yang kedua, ya, kemampuan merumuskan pertanyaan yang bisa memberdayakan koji. Dan itu sih rada-rada gampang. Maka nanti ikuti kiat-kiat dari para fasil. Yang paling angel, ya, mengubah mindset dari seorang penutur menjadi seorang pendengar aktif. Kalau itu angel Pak, kayak 25 menit aku tapi ini ngandani bahwa terus kadang kulino. Nah sekarang harus mulai pasang rem ganda. Ketika koji ini bercerita berpendapat, jenengan tidak usah tergesa-gesa ngandani, apalagi memotong pembicaraan seorang koji. Rasanya gue betul seneng kok paling betul ngandani dia. Itulah perubahan itu memang harus diikuti dengan perubahan diri juga. Berkata gitu, Bapak Ibu ya. Matur nuwun, cekap semanten kemawon. Mugi-mugi yang serba sekian ini bisa ada manfaatnya bagi Bapak Ibu semuanya. Untuk manfaatnya gitu Bapak Ibu ya. Dan betul-betul dari tadi saya tak pamit sebenarnya. Atas izin pimpinan semuanya, seraya mohon itu petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Mari Bapak Ibu, penguatan implementasi kurikulum merdeka bagi pengawas sekolah dan pendidik, kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini saya nyatakan dibuka untuk dilaksanakan. 2, 3 berayun-ayun, Bapak Ibu semua, matur nuwun. Ya, berkenan membuka kegiatan secara resmi. Acara berikutnya adalah doa agar kegiatan ini berjalan dengan lancar. Kepada Bapak Indaryanto Mkom, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memandu doa dengan tata cara agama Islam. Bapak Ibu sekalian mohon berkenan untuk dapat menyesuaikan sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yamahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan padamu pada hari ini selain syukur kami kepadamu atas segala nikmat dan hidayah yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami semua dapat hadir bersama pada kegiatan penguatan implementasi kurikulum merdeka bagi pengawas sekolah dan pendidik yang diselenggarakan oleh BPKB Provinsi Jawa Tengah. Dengan memohon ridho-Mu ya Allah, jadikanlah kegiatan penguatan implementasi kurikulum merdeka ini sebagai penyegar, pembangkit, dan penggugah semangat kami dalam meningkatkan kualitas kinerja kami, sehingga kami dapat bekerja secara profesional dan proporsional dalam mensukseskan implementasi kurikulum merdeka di Provinsi Jawa Tengah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Melindungi, kami menyadari bahwa betapa lemahnya kami tanpa pertolongan-Mu. Berikanlah kami kesehatan, baik jasmani maupun rohani. Ya Allah, Ya Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua dalam lindungan rahmat dan ampunan-Mu. Ya Allah, Ya Mujib, Engkau yang Maha mengabulkan doa. Terimalah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin
walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian rangkaian pembukaan kegiatan penguatan implementasi kurikulum merdeka bagi pengawas sekolah dan penilik jenjang SD, SMP maupun SMA telah selesai dilaksanakan. Kami akan berpantun sebagai bukti penyelenggaraan kegiatan beli lumpia di Pandanaran. Makanan nikmat khasnya Semarang. Mari Bapak Ibu pengawas dan penilik mengikuti penguatan IKM untuk masa depan cemerlang. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala. Baik Bapak Ibu, acara selanjutnya adalah orientasi program dan pelatihan yang akan disampaikan oleh Kapokja Transformasi Sekolah di Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Tengah, Ibu Dr. Dian Fajarwati MPD.